Mediasi gugatan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ditunda. Hal ini karena Gibran sebagai tergugat 1 dan KPU selaku tergugat 2 tidak hadir secara langsung. Mediasi perkara merdata gugatan senilai 125 triliun rupiah terhadap Wapres Gibran ditunda hingga pekan depan 6 Oktober. Penggugat Subhan Palal meminta diterapkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Dalam aturan tersebut pihak prinsipal wajib hadir. Sebelumnya, sidang gugatan diajukan oleh warga bernama Subhan yang mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sindo Today. Pemirsa, plat besi lantai halte bus Bulak Kapal di Bekasi, Jawa Barat raib dicuri. Akibatnya kondisi halte berlubang dan membahayakan bagi pengguna busway. Halte bus Bulak Kapal di Jalan Joyo Martono atau di depan Bekasi Trade Center, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, kondisinya sangat memprihatinkan. Lantai berlubang karena plat besinya dicuri orang tak dikenal. Halte ini juga tak terawat karena dipenuhi sampah dan coretan. Hilangnya plat besi di halte ini diduga sudah terjadi sejak sebulan lalu. Namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Selain berbahaya, kondisi ini juga membuat para penumpang tidak nyaman. Padahal saat jam sibuk kerja pada pagi dan sore hari halte tersebut selalu ramai penumpang. Kalau malam itu sepi di sini Pak, halte ini Pak? Kalau malam kondisi sepi. Sepi ya? Sepi. Udah berapa lama Pak itu Pak? Kalau kurang lebih sebulan ya. Oh, udah sebulan ini? Kurang lebih sebulan. Meski ramai di media sosial, polisi belum mendapatkan laporan dari dinas terkait. Sementara warga berharap halte bus Bulak Kapal, Kota Bekasi bisa segera diperbaiki oleh dinas terkait, sehingga masyarakat bisa lebih nyaman dalam menggunakan fasilitas publik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan 2 unit truk dan 1 sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera Simpang Kopi, Kecamatan Seisuka, Batubara. Dalam rekaman video tampak truk tangki melaju dari arah Medan menuju Indrapura. Sesampainya di lokasi kejadian datang truk kontainer dari arah berlawanan. Diduga salah satu truk masuk ke jalur berlawanan sehingga truk tangki menabrak bagian samping truk kontainer. Di saat bersamaan, 1 unit sepeda motor yang berada di belakang truk tangki tidak dapat menghindar dan langsung menabrak truk tangki hingga terjepit di kolong truk. Aktor di simpang kopi nih. Langgar. Cepat segera. Akibat kecelakaan, supir truk tangki sempat terjepit kabin truk. Warga sekitar pun bergotong royong mengevakuasi korban. Begitu banyak warga. Para korban luka kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan beruntun tersebut kini dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, A-News melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, halo Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya, baik, terima kasih rekan saya Bayu dan juga Sabrina di studio dan pemirsa. Di aktivitas pagi hari saat ini memang sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan. Hal ini bisa kita lihat dengan volume kendaraan dari arah Kalibata yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu maupun berbelok arah ke Pancoran saat ini cukup ramai, di mana antrian kendaraan ini mencapai pintu masuk Taman Makam Pahlawan dengan volume kendaraan didominasi kendaraan roda 2. Tentunya kami harapkan Anda tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda
dan bersabar dalam menunggu antrian kendaraan. Dan memang untuk arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Pancoran dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Namun sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan pertemuan kendaraan juga dari arah Duren 3 dan juga kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Kalibata mengakibatkan adanya peningkatan volume kendaraan pada saat ini. Tentunya kami harapkan Anda juga dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, patuhi juga rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini demi terciptanya kelancaran dalam berlalu lintas. Kemudian untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Kalibata dalam keadaan relatif lancar. Begitupun dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kalibata saat ini dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri. Dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 184 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 21 orang, korban luka berat 28 orang, dan korban luka ringan 292 orang. Dari data tersebut 99% terjadi di jalur arteri, mengingat ini juga jalur arteri dan juga terdapat rel kereta pada kawasan Kalibata ini. Tentunya kami harapkan juga Anda untuk selalu berhati-hati dalam menunggu antrian pada rel kereta. Pada saat palang pintu kereta diturunkan, kami harapkan Anda tidak melanggar hal ini demi terciptanya kelancaran ataupun menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya utamakan keselamatan dalam berlalu lintas demi terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Bayu dan Sabrina, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Maraknya kasus keracunan massal akibat program makan bergizi gratis di berbagai daerah Jawa Barat memicu keresahan orang tua siswa. Ya, Forum Orang Tua Siswa dan Guru Jawa Barat menyatakan sikap keras dan mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh. Perwakilan Forum Orang Tua dan Guru di Jawa Barat meminta program makan bergizi gratis dihentikan sementara imbas dari banyaknya kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. Para orang tua dan guru yang tergabung dalam Forum Orang Tua Siswa Jawa Barat mengadukan kasus ini ke DPRD Jawa Barat Senin pagi. Ketua Persatuan Purna Bakti Pendidik Indonesia Iwan Setiawan menyoroti lemahnya penanganan dari aparat penegak hukum dalam kasus keracunan MBG ini. Ia menilai aparat jarang membeberkan kepada publik penyebab dari keracunan MBG ini. Yang pertama, kita menuntut pemerintah untuk segera mengusut oknum-oknum yang terlibat dalam MBG yang menyebabkan terjadinya keracunan di seluruh Jawa Barat. Kami protes keras kepada para ahli gizi, oknum-oknum SPPG yang mengharuskan para guru untuk mencicipi makanan sebelum dimakan oleh siswa. Kami mohon yang namanya makan bergizi gratis itu diprioritaskan untuk siswa miskin. Karena orang-orang yang mampu itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Iwan mengusulkan pemerintah bisa memberikan uang secara tunai terhadap orang tua untuk menjalankan program ini, di mana nantinya para wali murid yang menyediakan langsung kebutuhan MBG pada anaknya dengan catatan tetap ada pengawasan dari sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.